adik-adik mahasiswa agribisnis peserta mata kuliah statistika dasar. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis. Ini dilakukan supaya kalian bisa belajar ya dengan memutar kembali video sehingga akan membantu pemahaman kalian terhadap materi-materi yang diberikan. Baik, saya akan share screen dulu. Mungkin kita stop share ya. Sebentar, saya share yang ini aja deh. Baik, nah di sini kita akan menjelaskan tentang pertemuan ke-12 dan 13 tentang pengujian hipotesis. Silakan disimak dengan baik ya. Pengujian hipotesis, pengertian hipotesis dulu, yaitu hipotesis statistik adalah asumsi atau pernyataan mengenai satu atau lebih populasi. Nah, di dalam hipotesis itu ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau tandingan. Nah, hipotesis nol itu ditandai dengan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya akan muncul akibat dari penolakan hipotesis nol. Hipotesis itu kan hanya asumsi, jadi dia bisa benar atau salah. Bila semua data mendukung hipotesis, maka baru dikatakan bahwa hipotesis tersebut benar. Namun bila ada satu saja yang tidak mendukung, ada data yang tidak mendukung, maka hipotesis tersebut salah sehingga kita menolak hipotesis tersebut. Penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan hipotesis tersebut salah. Namun penerimaan hipotesis semata-mata mengimplikasikan bahwa kita tidak punya bukti untuk mempercayai sebaliknya. Jadi nanti kalau dia menerima hipotesis, nanti tidak cukup bukti untuk menolak H0 gitu, menyebutkannya seperti itu. Apabila kita menolak berarti hipotesis tersebut adalah salah. Dan apabila kita menerima, belum tentu hipotesis tersebut benar. Namun ada kalanya kita menerima walaupun hipotesis tersebut sebenarnya salah atau kita menolak padahal hipotesis tersebut ternyata benar. Yang jelas kalau kita menolak hipotesis yang benar berarti kita menghadapi kesalahan tipe yang pertama. Tapi kalau kita menerima hipotesis yang salah, berarti hipotesis yang salah tadi kita terima gitu ya, berarti kita menghadapi kesalahan tipe kedua atau galat jenis yang kedua. Nah, di sini ya, kalau kita membuat kesalahan karena menolak hipotesis yang benar, hipotesisnya benar tapi kita tolak gitu ya, berarti kita melakukan kesalahan jenis yang pertama. Galat pertama. Tapi kalau kita menerima ternyata hipotesis itu salah, berarti kita melakukan kesalahan galat jenis kedua. Tentu saja melakukan kesalahan jenis yang kedua atau galat tipe 2 ini lebih berat daripada yang jenis yang pertama. Jadi kita menghindari galat yang jenis kedua ini. Nah, supaya kita bisa menghindari kesalahan dalam menentukan hipotesis gitu ya, kita membutuhkan tingkat signifikansi. Jadi peluang untuk melakukan kesalahan jadi satu disebut tingkat signifikansi atau taraf nyata yang dilambangkan dengan alfa. Ada alfa, ada beta. Kalau alfa berarti dia peluang untuk menolak hipotesis yang benar. Kalau yang betanya berarti peluang untuk menerima hipotesis yang benar. Nah, untuk tingkat signifikansi atau selang kepercayaan yang bisa kita ambil gitu ya, bisa 0,05 atau 0,01. Nah, sekarang kita ke pengujian rata-rata populasi. Yang pertama, pengujian nilai tengah. Untuk uji nilai tengah ya, mu, nilai tengah mu itu ya, ininya apa tandanya?
dapat dikerjakan dengan asumsi ragam. Ragam itu tandanya seperti ini ya, ragam diketahui. Jadi kalau di soalnya ragam diketahui, nanti rata-rata populasinya bisa dicari. Gitu. Nah, kalau kita ingin menguji hipotesis bahwa nilai tengah populasi atau mu itu sama dengan nilai tertentu, mu0, lawan hipotesis alternatifnya. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Kalau tadi kan yang H0-nya itu sama dengan ya. Nah, untuk alternatifnya atau tandingannya itu bisa kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Ini kalau yang lebih dari ya, mu sama dengan mu0 melawan mu lebih dari mu0. Kalau ini yang lebih kecil, yang ini yang H0-nya dia sama dengan, yang alternatifnya dia lebih kecil. Kemudian kalau yang C, H0-nya dia sama dengan, lawan ini H1-nya dia tidak sama dengan. Nah, untuk yang A dan B, ini dua uji hipotesis pertama ini disebut dengan uji satu arah. Karena hipotesisnya hanya lebih besar atau lebih kecil gitu kan ya. Tapi kalau yang ketiga, yang ini ya, yang ini, kan dia tidak sama dengan ya, berarti dia hanya ada pada satu, dia ada dua gitu ya, untuk yang lawannya ini kalau dia tidak sama dengan bisa lebih dari, bisa lebih kecil. Oke, nah sekarang kita ke kelihatan ya. Ke ini ya, ini untuk daerah penerimaan dan penolakan untuk uji satu arah. Ini kalau H1-nya lebih besar, tadi H0-nya kan sama dengan ya. Nah, H1-nya lebih besar, berarti nanti dia daerah penolakan H0-nya atau penerimaan H1-nya itu ada di sebelah kanan, kan lebih besar ya. Nah, ini daerah penolakan, yang daerah penerimaan H1-nya ini. Nah, kalau yang ini daerah terima H1, daerah terima H0. Gitu ya, atau terima menolak H1. Nah, inilah daerah tolak H0. Daerah penerimaan H1 itu tolak H0. Inilah daerah penolakan H0 untuk uji satu arah yang lebih besar dari. Oke. Sekarang kita ke yang daerah penerimaan dan penolakan untuk yang lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia ke sebelah kiri gitu kan ya. Nah, inilah daerah penolakan H0-nya, yaitu daerah penerimaan H1 ya. Baik, sekarang kita ke yang uji dua arah. Kalau uji dua arah berarti kan tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil nilainya. Kalau lebih besar berarti dia ada di sebelah sini ya, nilainya positif. Nah, kemudian kalau yang lebih kecil nanti dia ada di sini. Jadi nanti ada dua titiknya. Yang satu positif, yang satu negatif. Di sini lihat, di sini adalah daerah penolakan H0 atau penerimaan H1. Di sini juga sama. Di sini daerah penolakan H0 atau penerimaan H1. Kemudian yang di tengah-tengah apa? Yang di tengah-tengah itu artinya dia tidak masuk ke daerah penolakan H0 ya, tapi dia menerima H0. Yang seharusnya H0 itu ditolak, gitu ya. Ini daerah penolakan H0-nya ada di sini. Berarti kalau di sini dia tidak tolak H0 atau menerima H0. Oke, sekarang untuk pengujian hipotesis rata-rata, uji satu nilai tengah tadi ya. Nah, prosesnya bagaimana caranya? Langkah-langkahnya yang pertama, nyatakan hipotesis nolnya bahwa H0 yaitu mu sama dengan mu0. Ini hipotesis nolnya. Kemudian cari hipotesis alternatif yang sesuai dengan soalnya nanti. Bisa dia lebih kecil, bisa dia lebih besar, bisa juga tidak sama dengan. Kemudian lanjut tentukan taraf nyatanya. Alfanya berapa yang dipakai? Disesuaikan dengan apa yang diinginkan di dalam soalnya nanti. Kemudian pilih statistik uji yang sesuai. Oke, kemudian hitung nilai statistik uji berdasarkan contohnya. Tadi kita sudah dapat statistik uji untuk tabelnya gitu kan ya, disandingkan dengan statistik
hitungnya. Misalnya kita pakai uji Z, berarti ada Z tabel, ada Z hitung. Kalau uji T berarti ada uji T tabel, kemudian dibandingkan dengan T hitungnya. Nah, kemudian nanti hasilnya dari membandingkan yang ada di tabel dan yang ada nilai uji hitungnya tadi, keputusannya tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh ke dalam wilayah kritiknya. Makanya setiap uji hipotesis harus digambarkan daerah kritiknya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah dia masuk ke dalam wilayah kritik atau tidak. Nah, sedangkan bila nilai itu jatuh di luar wilayah kritiknya, kalau di luar wilayah berarti H0-nya itu yang seharusnya ditolak berarti diterima, gitu ya. Uji dikatakan nyata apabila dia H0 itu ditolak pada taraf nyata 0,05 dan 0,05 atau 5% ya, dan dikatakan sangat nyata bila ditolak H0-nya itu pada taraf nyata 0,01 atau 1%. Oke, baik. Ini ada contoh untuk satu populasi dengan varian atau ragamnya ya. Kalau yang ada pangkatnya itu berarti ragam, kalau dia nggak ada pangkatnya itu berarti simpangan baku. Tapi untuk populasi, ya ragam populasi atau simpangan baku populasinya diketahui. Kalau diketahui berarti kita menggunakan Z hitung. Begitu ya, kalau varian populasinya atau ragam populasinya diketahui. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas ya. Nilai tengah kemampuan alat beban adalah 8 kg. Nilai tengahnya berarti mu ya. Berarti mu sama dengan 8 kg. Ini adalah H0-nya. Dengan simpangan bakunya 0,5 kg. Berarti ini ya, yang tanda ini, dia 0,5 kg. Kemudian ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 8 kg, ini berarti H0-nya, lawan alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 8 kg, berarti ini H1-nya tidak sama dengan. Bila contoh acak 50 alat, kalau contoh acak 50 alat berarti N sama dengan 50 ya, memberikan nilai tengah 7,8 kg, nilai tengah yang ini berarti nilai tengah ininya ya, rata-rata contohnya ya, berarti X slash yang atas, gunakan taraf nyata 0,01, berarti ini alfanya 0,01. Oke, baik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa H0-nya adalah mu sama dengan 8 kg, itu yang akan ditolak ya H0-nya. Dengan alternatif H1 yaitu mu tidak sama dengan 8 kg. Kalau dia tidak sama dengan seperti ini, berarti dia nanti ujinya two-tail. Karena dia varian populasinya atau ragam populasinya diketahui, berarti kita menggunakan Z hitung, gitu ya. Nah, dengan alfa sama dengan 0,01. Lihat di sini, karena alfanya 0,01, nanti Z tabelnya berapa? Ini sebenarnya tergantung dari kita menggunakan Z tabel yang seperti apa. Nah, sekarang kita ini akan menggunakan Z tabel yang ini ya. Sebentar. Ini, kita akan menggunakan Z tabel yang ini. Kita lihat di sini, kan tadi kan untuk alfanya 0,01 ya. Nah, lihat, karena kita pakai di sini yang diarsir, lihat ya, cuma setengah. Berarti nanti kita hanya fokusnya ke yang bagian setengah ini aja. Berarti kan 50% ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk Z tabel yang 1%, alfanya 0,01, berarti kan gini. Ini 0,01 karena dia two-tail, berarti 0,01-nya dibagi 2 ya. Berarti 0,5%. Oke, alfanya sudah dibagi 2, alfa per 2 sama dengan 1% dibagi 2 berarti 0,5%. Nah, bagian ini adalah bagian 50%-nya kan ya, bagian ini semuanya.
Nah, jadi untuk mendapatkan bagian yang hitam ini, caranya itu dengan cara 0,5% yang bagian ini tadi dikurangi dengan yang alfa per 2 tadi, 0,5%. Jadi 50% ya, 50% yang ini dikurang dengan 0,5%. Artinya kalau 50% ini ya, kalau misalnya seandainya ini 1, berarti kan 0,5 ya. 0,5 dikurangi dengan tadi alfa per 2-nya 1 per 2, 0,5% berarti 0,005. Jadi 0,5 dikurangi 0,005 sama dengan 0,495. Nah, kita cari di sini 0,495 yang mana? Nah, kita lihat di sini ya. 0,495. 0,495 nih di sini. Nah, ini dia nih ya, 0,49. Nah, ini ya, 4,95. Tapi di sini kan tidak pas ya, nggak ngepas ya. Nah, adanya di sini ya, antara 0,499 sama ini ya, 0,4951. Tapi karena dia nggak ngepas, berarti adanya di sini. Kalau kita garis ke sana, berarti dia 2,5 yang ini ya. Kemudian kalau kita garis ke atas, coba kita lihat, dia masuknya kemana? Ini ya. Dia akan masuknya ke antara 0,07 dan 0,08. Nah, caranya kalau misalnya dia nggak ngepas seperti ini, berarti kan nilainya ada di antara 0,07 sama 0,08 begini ya. Berarti 0,07 ditambah 0,08 dibagi 2, berarti kan 0,075. 0,075 ditambahin sama yang ini ya. Tadi garisnya kurang. Nah, yang ini kan ya. Tambah 2,5 berarti 2,575. Gitu. Nah, makanya di sini hasilnya Z tabelnya 2,575. Karena dia detail, berarti nanti digambarkannya seperti ini. 2,575 di bagian yang kanan yang positif, terus yang bagian kiri yang negatif minus 2,575. Kemudian, ini kan baru Z tabel ya yang kita ketahui. Nah, kita sekarang hitung Z Z hitungnya ya. Dengan rumus seperti ini. Ini dimasukkan Z hitung sama dengan nilai rata-rata contohnya tadi kan ada ya. Berapa tadi? 7,8 yang ini ya, nilai rata-rata contohnya 7,8, kemudian dikurangi dengan mu nolnya itu adalah yang 8 kg ini tadi. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya tadi kita sudah tahu ya. Mana? 0,5 di sini, kemudian dibagi dengan akar dari N. N-nya sudah kita ketahui ada 50, berarti akar 50. Hasilnya minus 2,83. Nah, kita lihat di sini. Minus 2,83 masuknya kemana? Kalau minus 2,5 di sini, minus 2,83 berarti di bagian depan atau bagian belakangnya? Berarti kemungkinan ada di sini ya. Berarti dia menolak H0. Coba kita lihat di sini. Keputusannya tolak H0. Kesimpulannya berarti dia menerima H1 ya. Rata-rata kekuatan alatnya tidak sama dengan 8. Gitu. Jadi dia ada di sekitar sini. Nilai 2,8. Minus 2,83 tadi ya. Oke. Nah, tadi kita membahas bahwa untuk uji nilai tengah ya, itu tadi ragam dan simpangan bakunya diketahui. Lalu gimana kalau tidak diketahui? Kalau tidak diketahui, kita tidak menggunakan uji Z, tapi uji T dengan rumus seperti ini. Kalau uji T, nanti
pakai tabel T dengan signifikansi tertentu dan derajat bebasnya atau degree of freedom-nya itu N-1. Itu ya jumlah N-nya kemudian dikurang 1. Ini contoh soalnya. Masa pakai lampu adalah 800 jam. Uji terhadap 50 lampu diperoleh rata-rata 792 jam. Dan simpangan baku contoh 55 jam. Jadi yang diketahui itu bukan simpangan, bukan ragam populasi gitu ya. Tapi di sini yang diketahui adalah simpangan baku dan ragam contohnya. Makan di sini kan ya simpangan baku contoh 55 jam. Nah, yang diketahui S di sini. Kalau yang tadi diketahuinya ragam. Ujilah dengan taraf 0,05 apakah kualitas lampu berubah. Nah, lihat di sini ya. H0-nya mu sama dengan 800 jam, berarti masa pakai lampu 800 jam. Terus H1-nya tadi di sini ya, apakah kualitas lampu berubah? Berarti dia tidak sama dengan 800 jam, begitu ya. Berarti ini juga kalau dia H1-nya tidak sama dengan seperti ini, dia pakai tutel. Kita hitungnya yang tutel. Nah, untuk di sini kita lihat tabel, kalau di sini kan hitung dulu ya, hitungnya. Oke, dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Tadi nilai tengah contohnya ada 792 ya, ini ya. Nilai tengah contoh. Kemudian mu nolnya tadi ada 800 ya, yang awal tadi ini mu nolnya. Kemudian simpangan baku contohnya yang S ini 55 jam. Kemudian N-nya tadi ya, N-nya itu dia 50, berarti akar 50. Dapatlah minus 1,029. Nah, ini yang T hitungnya. Sekarang kita ke yang T tabelnya. 0,05 dia pakai taraf signifikansinya ya. Dan DB 49. Kalau dia tarafnya 0,05 tutel, berarti 0,05 dibagi 2 dulu. Berarti 0,025 dengan DB-nya 49. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Yang ini. Tabel distribusi. Nah, semoga kelihatan ya. Kita ke tabel distribusi yang T. Ini yang Z. Sekarang kita yang T. Nah, tadi 0,025 karena dia kan tutel. Nah, di sini lihat ya. Kemudian DF-nya tadi 49. Berarti kita tarik garis di sini 49. Nah, ini dia nilainya untuk 2,00957 ya, berarti 2,01 kalau kita di ini ada 2 angka di belakang koma ya. Nah, benar ya, 2,01. Kita lihat, kita lukis dulu ininya. Nah, lukis dulu daerah penerimanya. Kalau dia tutel, berarti ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dengan yang ini nilai positifnya, ini nilai negatifnya. 2,01. Ini minus 2,01. Tadi kita akan bandingkan dengan T hitungnya. Minus 1,029. Coba kita lihat di sini. Minus 1,029. Ini masuknya kemana? Dia masuk ke ini ya, daerah penerimaan H0 ya. Dia ada di sini kan ya, karena dia lebih besar nilainya dari minus 2,01. Artinya dia menerima H0. Jadi dia tidak tolak H0. Kalau tidak tolak H0, kesimpulannya adalah, nih di sini ya, ternyata T hitung terletak dalam wilayah kritis, maka H0 diterima. Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Gitu ya. Artinya rata-rata masa pakai lampu memang 800 jam. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Terima H0-nya 800 jam. Gitu ya. Dengan ragam populasi atau simpangan baku populasinya diketahui.
Di sini hasil pengamatan jumlah polong kacang panjang adalah 16 dengan ini bukan varian ya, ini simpangan baku ya, bukan varian. Kalau varian yang ada kuadratnya seperti ini, kalau ini simpangan bakunya 2,3 ya. Ini dilihat di sini simpangan bakunya 2,3. Oke, saudara tidak percaya dan melakukan pengamatan terhadap 20 tanaman, berarti ini N-nya ya, N-nya 20 tanaman. Yang ini mu-nya 16, kemudian bukan varian ya, tapi simpangan baku ya, simpangan baku populasinya 2,3, kemudian ini N-nya 20, ternyata diperoleh rata-rata 16,9, berarti ini mu untuk H1-nya ternyata lebih besar dari 16, karena tadi kan 16 ya. Kalau lebih besar berarti H1-nya lebih besar dari 16 nanti ya. Kemudian patutkah hasil pengamatan tersebut dipercaya? Ujilah dengan taraf 0,05. Baik. Kita ketahui H0-nya mu sama dengan 16 ya. Kemudian berarti rata-rata polong paling tingginya 16. Tapi ternyata setelah diamati lagi rata-ratanya 16,9, berarti lebih besar dari 16. Pengamatannya lebih besar dari 16 ya, karena 16,9. Nah, sekarang karena dia mengetahui bukan varian ya, maaf ya, ini diganti jadi simpangan baku populasi. Jadi bukan varian ya, yang ini, tapi simpangan baku populasinya 2,3. Masukkanlah ke rumus dan hitungnya. Ini kan rata-rata contohnya tadi yang diperiksa lagi tadi 16,9, kemudian mu 0-nya tadi 16, kemudian simpangan baku populasinya 2,3. Ini bukan varian ya, simpangan baku populasi. Kalau varian dia ada tanda kuadratnya. Kemudian dibagi dengan 20 tanaman. Nah, ini nanti dapatnya 2,65. Ini untuk Z hitungnya. Kemudian karena taraf 0,05, kita cari Z tabel untuk taraf 0,05. Gimana caranya? Nah, kalau untuk Z yang dia kan hanya satu arah ya, berarti Z hitungnya nanti cari yang 50% dikurang 5%. Berarti 50% dikurang 5% berapa? 45% ya. Nah, coba kita lihat dulu di ini nih. Tabel Z-nya ya. Nih. Nah, tabel Z itu kan seperti ini. Ini ya. Kita ambil yang di sini karena dia tadi kan lebih besar, berarti ambil yang satu tail aja. Berarti bagian semua ini kan 50% ya, 50%, terus alfanya tadi berapa? 5%. 50% dikurang 5% berarti 45%. Kalau didesimalkan berarti 0,45. Nah, kita cari yang 0,45 di sini, yang mendekati. Nah, ini ya, dapat ya. Di sini 0,4505, kemudian di sini 0,4495. Kalau di sini udah kelebihan, di sini kekurangan, berarti sebenarnya ada di sini nilainya. Coba kita tarik lagi dulu ke sini, ke samping berarti 1,6. Kalau kita tarik ke atas berarti berapa dia? Antara 0,04 sama 0,05. Kalau antara 0,04 sama 0,05 berarti 0,04 ditambah 0,05 dibagi 2. Jadi 0,045 kan ya. Berarti tadi kita di sini ya. 1,6 ditambah 0,045 berarti 1,645. Kalau dua angka di belakang koma berarti 1,64 gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini, berarti Z tabelnya 1,64. Nah, benar ya, 1,64. Lihat kita lukis dulu bagian wilayah kritiknya. Karena tadi H0-nya lebih besar dari 16, berarti dia kan lebih besar ya. Nah, ini Z tabelnya tadi 1,64. Berarti wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah sini. Nah, tadi Z hitungnya 2,65. 2,65 masuknya kemana? Sebelah kanan atau kiri? Pastinya sebelah kanan kan ya, karena nilainya positif dan lebih besar dari 1,64. Oke, kalau begitu dia masuk ke daerah penolakan H0. Artinya H0 ditolak. Cukup bukti untuk menolak H0. Gitu ya. Kalau menolak H0 berarti memang pengamatan dari yang diulang tadi ya, pengamatan saudara layak dipercaya dengan jumlah polong memang lebih besar dari 16 karena dia terima H1 ya, tolak H0. Oke, baik. Lanjut, bagaimana kalau simpangan baku contohnya tidak diketahui? Tadi kan diketahui ya simpangan baku contohnya. Bila simpangan, kalau dia ada tanda kuadratnya berarti ragam ya. Ragam populasinya tidak diketahui. Kalau ragam populasi tidak diketahui, sudah otomatis simpangan baku populasinya tidak diketahui.
maka diduganya kita dari simpangan baku contoh, yaitu tandanya S ya. Jadi kalau ragam contoh tandanya S kuadrat. Digunakan apa? Digunakan uji T. Jadi kalau tidak diketahui ragam populasi atau simpangan baku populasinya, dan ya yang ada hanya simpangan baku contohnya, dan S kuadratnya nanti ya, maka pakai uji T. Ini ya. T berdistribusi student. Kalau tadi kan berdistribusi normal ya. Ini T berdistribusi student sama sebenarnya dengan DB N min 1. Jadi nanti populasinya dikurangin 1. Menggunakan tabel T. Nah, contoh soalnya di sini. Penyemprotan GA3 dapat menambah bobot mentimun 4,5 gram. Dari contoh 31 buah mentimun mempunyai rata-rata 4,9 gram. Oke, yang 4,5 ini artinya mu nolnya ya. Kemudian dari contoh 31 buah mentimun, berarti ini N-nya ya. Rata-rata 4,9, berarti ini rata-rata contohnya ya 4,9. Dan simpangan baku 0,8 gram. Karena ini setelah kata-kata rata-rata, jadi simpangan bakunya ini simpangan baku rata-rata, artinya simpangan baku dari contohnya tadi 31 buah mentimun. Jadi 0,8 ini adalah S-nya, gitu ya, simpangan baku simpangan baku contoh ya, S-nya sama dengan 0,8. Dengan taraf 0,01, berarti ini alfanya 0,01. Layakkah dari saudara menerima penyataan bahwa pertambahan rata-rata bobot mentimun minimal 4,5 gram. Kalau dia bilang pertambahannya minimal 4,5, berarti dia memang menambah, penyemprotan ini menambah gitu ya. Berarti H0-nya dia mu sama dengan 4,5, H1-nya lebih besar dari 4,5 karena dia disemprot GA3 menambah bobot gitu ya. Baik. Tadi kita sudah sepakat bahwa kalau yang diketahui adalah simpangan baku contoh S-nya gitu ya, maka kita menggunakan T hitung kan. Nah, masukkanlah ke dalam rumus T hitungnya tadi. Ini dapatnya nanti 2,78. Kan kita sudah mengetahui ya, tadi sudah disebutkan, hasilnya segini. Nah, dari T tabel pada DB30 diperoleh 2,46. Nah, lihat di sini karena dia hanya uji satu arah, berarti alfanya 0,01, kemudian dB-nya N-1, 31 dikurang 1, berarti 30 dB-nya, tarafnya 0,01. Kita coba lihat dulu ya. Aduh. Kita lihat tabel distribusinya. Untuk 0,01 dB-nya 30, berarti yang ini ya 2,457, berarti 2,46 gitu ya. Oke, benar ya 2,46. Nah, digambarkan dulu wilayahnya. Kalau 2,46 dengan nilainya yang lebih besar dari, berarti di sebelah kanan kan ya. Nah, kemudian T hitungnya tadi 2,78. Kalau 2,78 berarti kan daerahnya di mana? Sebelah kanan atau kiri? Berarti sebelah sini kan ya, karena 2,78 lebih besar dari 2,46. Kalau begitu, dia cukup bukti untuk menolak H0. Artinya apa? Kalau menolak H0, berarti dia terima H1. Artinya penyemprotan GA3 ini memang dia dapat menambah bobot mentimun lebih dari 4,5 gram. Begitu ya. Oke. Sekarang kita ke uji beda dua rata-rata. Kalau uji beda dua rata-rata berarti nanti populasinya itu ada dua gitu ya. Karena ada dua populasi berarti ada dua simpangan baku populasi gitu. Nah, kalau misalnya diketahui nih simpangan baku populasi 1 dan 2-nya, berarti dia pakai uji Z. Kalau simpangan baku populasinya yang 1 dan yang keduanya tidak diketahui, misalnya hanya diketahui simpangan baku contoh aja, berarti dia pakai T. Kemudian kalau simpangan bakunya tidak sama gitu antara yang populasi 1 dan populasi 2 dan nilainya tidak diketahui, maka kita gunakan juga statistik T. Ini ya, ini untuk uji Z-nya kalau seandainya ragam populasinya diketahui. Tapi kalau tidak diketahui ragam populasinya, yang hanya ada itu adalah simpangan baku contohnya. Ini sebenarnya ada S-nya di sini ya. S akar dari ini. Gitu ya. Maka kita pakai uji T.
Jadi di sini sebenarnya ada S-nya di sini. Di sini ya. Di sini ada S-nya gitu. Bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Nah, di sini ada S-nya ya. Nah, di mana S-nya itu rumusnya seperti ini. Oke. Nanti kalau dipindahkan S-nya ke dalam, nanti bentuknya jadi seperti ini. Ya. S1 kuadrat. Dan di sini ada S-nya nanti. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Nah, di sini kan lihat ya, di sini ya, ada populasi A dengan contoh sebagai berikut, populasi B sebagai berikut gitu ya. Nah, lihat di sini, hasil pengamatan jumlah buah dari 2 varietas tomat adalah seperti di atas. Varietas A terdiri dari 11 tanaman dan varietas B 10 tanaman. Ini 11 tambah 10, 21. 21. Dalam taraf alfanya 0,05. Kemudian pertanyaannya tentukan apakah kedua populasi tersebut sama atau tidak. Beda nggak gitu ya, sama atau tidak. Berarti kalau dia tidak sama atau sama berarti dia pakai tuteo kan ya. Nah, lihat di sini. Yang ada kan dia tuh di sini kalau kita lihat nih ya. Yang bisa kita hitung adalah rata-rata. Rata-rata dari contoh ya. Rata-rata dari contoh. Caranya gimana? Caranya kalau pakai Excel kan ini sama dengan average gitu ya. Yang di sini ditulis di sini ya. Sama dengan average dari ini. Nanti dapat hasilnya 3,22. Nanti yang B juga seperti itu. Di sini tulis sama dengan average dari yang 2,7 sampai 3,7-nya. Nanti dapat hasilnya segini untuk nilai rata-rata contohnya. Nah, karena di sini, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian itu ragam contoh. Cara melakukan penghitungan ragam contoh, ini caranya seperti ini. Ini kamu tulis di sini sama dengan var gitu ya. Ini di sorot. Kemudian sama dengan var ini dicorot, nanti dapatnya segini. Yang S kuadrat B-nya juga seperti itu. Ini nanti sama dengan var gitu ya. Kemudian yang ini disorot. Nanti dapatnya 0,1112. Kalau S gabungan, ya tinggal ditambahkan aja S kuadrat A sama S kuadrat B-nya. Nah, kemudian setelah ketemu semua, kalian masukkan ke rumus yang S-nya dulu. Yang rumus S-nya tadi. Yang ini ya. Yang S-nya di sini. Nah, ini kan N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Ini kalian cari, itu nanti dapat S2 kuadrat. Nah, kemudian nanti tinggal diakarkan. Kalau diakarkan kan dapatnya S ya. S-nya masukkan ke sini. Jadi X1 min X2 per S akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Nanti akan didapatkan hasilnya itu 0,862. Gitu. Oke. Nah, itu yang T hitungnya. Kemudian sekarang kita mencari T tabelnya. Nilai T, tadi kan karena ini uji 2 populasi ya.
Berarti kan dia uji beda ya, sama dengan atau tidak sama dengan, berarti dia pakai two tail, dua arah. Nah, kalau dua arah, tadi kan dia taraf netanya 0,05, berarti 0,05 dibagi 2, 0,025. Jadi bukan 0,975 ya, ini salah ya. Ini T 0,025 karena alfa per 2. Dia uji beda sama dengan atau tidak sama dengan. Oke? Dengan DB 19, karena ini ada dua populasinya, berarti N1 plus N2 dikurang 2 untuk yang derajat bebasnya ya, yang DB-nya ini. Jadi yang pertama kan 11 ditambah 10 berarti 21. 21 dikurang 2 berarti 19. Nah, benar ya. Sekarang kita lihat T tabel untuk alfanya tadi 0,025 dan DB-nya 12. Ini ya, 0,025 dB-nya 12. Ini ya, berarti yang ini. (2,18) berarti ya. Coba kita lihat benar nggak? Eko 2,09. Coba kita lihat ya, 0,025 0,025, oke. Tadi 0,05 dibagi 2 berarti 0,025 bener ya. Ininya 19 ya. Oh, salah. Saya salah. Di sini ya. Nah, ini dia 2,09 ya. DF-nya 19 ya tadi ya. Oke, sudah ketemu. Coba kita lihat benar nggak 2,09. 2,09 ya, benar ya. Jadi ini bukan T 0,975 ya, tapi 0,025 kalau kita pakai yang tabel distribusi T yang tadi. Sehingga wilayah penerimaan H0-nya antara minus 2,09 sampai 2,09. Ini ya, ditulis dulu karena ini kan uji beda sama dengan atau tidak sama dengan, berarti ada dua daerah penolakan H0-nya. Ada yang positif 2,09, ada yang negatif minus 2,09. Nah, tadi T hitungnya 0,862. Coba kita lihat di sini. Berarti kalau 0,8 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2,9? Lebih kecil kan ya, berarti dia masuknya di sini, di daerah penerimaan H0. Artinya H0-nya tidak ditolak atau artinya H0-nya diterima. Gitu. Jadi dia terima H0. Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Jadi dia terima H0. Artinya kalau dia tidak cukup bukti untuk menolak H0, terima H0, berarti dia sebenarnya kedua populasinya itu hasilnya mirip gitu ya, sama. Karena H0 tadi sama ya, ragamnya sama, yang bagian yang A atau B. Kalau yang H1-nya berarti tidak sama. Nah, di sini ya, kesimpulan terima H0 atau kedua varietas tersebut tidak berbeda nyata. Jadi mirip gitu, hasil rata-ratanya itu mirip, tidak berbeda nyata. Baik, ini secara ringkas, lihat di sini, kalau diketahui ragam populasi atau N-nya lebih besar dari 30, kita pakai Z hitung. Kalau dia ragam populasinya tidak diketahui, dan N-nya lebih kecil dari 30, atau N-nya lebih kecil dari 30, kita pakai T hitung. Kemudian kalau dia datanya ada 2, dan ragam 1 dan ragam 2-nya ini diketahui ya, berarti kan dia masuk nih, makanya dia masuk, ini salah ya, bukan tidak diketahui tapi diketahui. Jadi dia pakai Z hitung. Kalau tidak diketahui, yang diketahui hanya S-nya saja atau simpangan baku contohnya, maka dia pakai uji T.
gitu ya. Kemudian kalau di sini ada D0, D0 ini karena kan ada 2 ya populasinya, berarti rata-rata populasinya ada 2 nih, gitu ya. Nah, D0 ini adalah selisih dari mu dan mu0-nya atau populasi yang A sama yang B-nya gitu ya. B1 dan mu2-nya. Nah, gitu. Oke, baik. Di sini ada soal-soal pengujian rata-rata populasi, silakan dikerjakan bersama asisten dosennya. Kemudian dikumpulkan hasilnya ya. Nah, sekarang ke pengujian tentang ragam populasi atau varian. Nah, di sini pengujian hipotesis nol bahwa ragam populasi dengan tanda seperti ini ya, sama dengan nilai tertentu lawan salah satu alternatif yang ininya ya, sama atau lebih kecil, lebih besar atau sama, tidak sama dengan. Jika sebaran populasi yang diambil contohnya menghampiri normal, maka dia bisa menggunakan uji C kuadrat atau Q kuadrat di sini ya. Rumusnya C kuadrat itu N-1 S kuadrat dikali S kuadrat dibagi simpangan baku, bukan, ini ragam populasinya. Sebagaimana uji rata-rata, pada uji varian juga terdapat uji 2 arah dan 1 arah. Digunakan statistik C kuadrat. Bagaimana dia contohnya? Nah, di sini lihat ya, di sini. Sebuah perusahaan benih mengatakan bahwa masa viabilitas benih yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9. Simpangan baku berarti dia tandanya yang ini ya. Nih, yang gini. Bila suatu contoh acak 10 benih menghasilkan simpangan baku contoh, simpangan baku contoh itu S sama dengan 1,2 tahun, apakah menurut saudara simpangan baku populasinya lebih besar dari 0,9 tahun? Gunakan taraf nyata 0,05%. Nah, lihat di sini. Di sini kan yang diketahui simpangan baku populasi ya, berarti dia kalau mau dijadikan H0, dijadikan ragam dulu. Ragam populasinya, berarti kan dikuadratkan ya simpangan baku populasinya. 0,9 dikuadratkan jadi 0,81. Kemudian H1-nya dia bilang lebih besar dari 0,9 tahun untuk simpangan baku populasinya. Berarti kalau ragam populasi tinggal dikuadratkan gitu kan ya. Alfanya 0,05. Nah, kita lihat dulu nih ininya C kuadratnya. Untuk yang tabelnya, untuk alfa 0,05, kemudian contoh acaknya 10. Berarti dia kan V-nya itu N-1 ya, jadi 10 min 1 sama dengan 9. Coba kita lihat. Di sini ya. 0,5 sama ininya 9 ya, jadi 16,919. Nah, ini hasil dari C kuadrat yang di tabelnya, gitu ya. Syaratnya H0 itu ditolak jika hasil C kuadratnya itu lebih besar dari yang C tabel. C kuadrat yang tabel, kayak kuadrat yang tabel. Nah, untuk Q kuadrat yang perhitungannya kan dapatnya 16 ya. Berarti kayak kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada kayak kuadrat tabel. Berarti H0-nya ditolak atau diterima? Terima, karena dia lebih kecil kan nilainya dari ini ya. Nah, kalau lebih kecil dari nilainya yang ini, berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0. Artinya tidak ada alasan untuk meragukan bahwa simpangan baku populasinya itu adalah 0,9 tahun. Seperti itu. Baik, ini ada soal-soal pendugaan ragam populasi. Coba dikerjakan bersama asisten dosennya. Baik, terima kasih. Saya